Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita bertemu kembali di konten baca buku saya. Kali ini saya akan membaca sebuah buku yang berjudul Buku Pintar Berdebat dengan Wahabi, tulisan Ustadz Muhammad Idrus Ramli. Buku ini bestseller. Buku ini di penerbitnya adalah Bina Aswaja, bekerja sama dengan LBM NU Jember. Yang saya miliki ini cetakan ke-7, Rajab 1433, Juni 2012. Saya membaca buku ini dan ada di sini pada halaman 69 ya. Dikatakan di sini bukan ahlus sunnah, mereka golongan khawarij. Mayoritas umat Islam meyakini bahwa ahlus sunnah wal jamaah itu pengikut mazhab Asy'ari dan Maturidi. Tetapi tidak sedikit pula yang berasumsi bahwa aliran Wahabi juga masuk dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal menurut para ulama yang otoritatif di kalangan Sunni, aliran Wahabi itu tergolong Khawarij, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam sebuah diskusi tentang Aswaja di kantor PWNU Jawa Timur di Surabaya, ada pembicaraan mengenai Wahabi, apakah termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bukan. Dalam kesempatan itu saya menjelaskan bahwa aliran Wahabi atau Salafi itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan aliran Wahabi itu termasuk golongan Khawarij. Mendengar penjelasan ini, sebagian peserta ada yang bertanya, mengapa aliran Wahabi Anda masukkan dalam golongan Khawarij? Bukankah mereka juga berpedoman dengan kitab-kitab hadis yang menjadi pedoman kita seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lain-lain? Aliran Wahabi itu dikatakan Khawarij karena ada ajaran penting di kalangan Khawarij menjadi ajaran Wahabi, yaitu takfir al-mukhalif dan istihlal dima al-mukhalifin, mengkafirkan dan menghalalkan darah kaum muslimin yang berbeda dengan mereka. Jadi teman-teman sekalian, di buku ini Ustadz Idrus Ramli mengatakan bahwa Wahabi atau Salafi itu bukan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan beliau mengatakan tegas di sini bahwa Wahabi atau Salafi itu adalah Khawarij. Tetapi sayang, beliau tidak merinci siapa Wahabi atau Salafi yang dia maksud itu, karena beliau bicara secara umum. Maka saya pribadi mencoba untuk mencek atau tabayun bahwa kita mengetahui bersama bahwa yang namanya Khawarij itu, ya, kalau seperti di buku ini, ya, ini buku Sejarah Hitam Khawarij, buah karya Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aql, dikatakan di sini bahwa yang namanya Khawarij itu adalah orang-orang yang mengkafirkan seseorang disebabkan karena kemaksiatan yang ia lakukan, serta melakukan pembangkangan terhadap pemimpin dan jamaah kaum muslimin.
Saya ingin mengajak kepada kita semua untuk tabayun dengan cara kita ngaji kitab, membuka buku-buku, membuktikan secara ilmiah tuduhan-tuduhan semisal tuduhan Ustadz Muhammad Idrus Romli di bukunya itu. Salah satunya saya memiliki beberapa buku, yakni buku Ustadz yang dia adalah tokoh dari Wahabi, katakanlah begitu, di Indonesia ini, atau beliau adalah Ustadz Salafi yang berdakwah di Indonesia ini dengan dakwah salaf, yakni Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas di buku beliau Mulia dengan Manhaj Salaf. Di buku ini beliau mengatakan, ya, Subhat ke-10, Salafiyin mengkafirkan kaum muslimin. Ketahuilah bahwa takfir, mengkafirkan seorang muslim, adalah masalah yang sangat berbahaya. Seseorang tidak seharusnya ceroboh dalam menghukumi manusia dengannya. Karena itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin menempuh cara terperinci dalam masalah ini sesuai dengan pendapat ulama salaf. Berbeda dengan ahlul bid'ah seperti Khawarij dan orang-orang yang berada di atas jalannya. Berikut ini kita bawakan perkataan para ulama salaf mengenai masalah takfir sehingga menjadi jelaslah kebatilan tuduhan dusta ini. Sekian. Setelah itu beliau menjelaskan perkataan ulama tentang takfiri ini, ya. Kemudian di buku beliau yang selanjutnya, yakni Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Ustadz Yazid di sini mengatakan, ada memberikan bab, yakni bab ke-43, yakni prinsip Ahlussunnah wal Jamaah terhadap masalah kufur dan takfir atau pengkafiran. Prinsip dan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah kufur dan takfir atau pengkafiran adalah sebagai berikut. Kemudian beliau menyebutkan definisi kufur. Kemudian beliau menyebutkan prinsip-prinsip Ahlussunnah dalam kufur dan takfir. 1. Pengkafiran adalah hukum syar'i dan tempat kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. 2. Barang siapa yang tetap keislamannya secara meyakinkan, maka keislamannya itu tidak bisa lenyap darinya kecuali dengan sebab yang meyakinkan pula. 3. Tidak setiap ucapan dan perbuatan yang disifatkan oleh nas atau dalil sebagai kekufuran merupakan kekafiran yang besar atau kufur akbar yang mengeluarkan seseorang dari agama. Karena sesungguhnya kekafiran itu ada dua macam, kekafiran kecil asghar dan kekafiran besar atau akbar. Maka hukum atas ucapan-ucapan maupun perbuatan-perbuatan ini sesungguhnya berlaku menurut ketentuan metode para ulama Ahlussunnah dan hukum-hukum yang mereka keluarkan. 4. Tidak boleh menjatuhkan hukum kafir kepada seorang muslim kecuali telah ada petunjuk yang jelas, terang dan mantap dari Al-Quran dan As-Sunnah atas kekufurannya. Maka dalam permasalahan ini tidak cukup hanya dengan subhat atau kesamaran dan zon atau persangkaan saja. Demikian. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dari sini kita mengetahui dengan pasti bahwa tuduhan yang dilontarkan oleh Ustadz Muhammad Idrus Romli di bukunya ini itu adalah tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Bahkan yang ada sebaliknya, bahwa ustadz-ustadz yang diidentikan dengan salaf atau salafi atau yang
mereka sebut sering Wahabi, itu ternyata tidak ada pemahaman seperti yang dituduhkan kepada mereka. Maka saya mengajak kita semua untuk adil dan memeriksa semua bukti dengan nyata agar kita tidak bertindak sembarangan. Semoga bermanfaat.